Video kali ini kita akan belajar analisis CFD dengan program ANSYS WAN. Jika pada video sebelumnya kita belajar dengan program Autodesk Simulation CFD, sekarang kita dengan program ANSYS WAN. Oke, pertama-tama sebagai contoh kita akan menganalisis CFD pada sebuah airfoil ya. Jadi kalian harus ketik dulu koordinat-koordinatnya pada notepad dengan format seperti ini, sama persis. Kemudian di save. Oke, kemudian buka program ANSYS Workbench. Di sini saya pakai versi 15. Oke, kemudian klik Flow WAN. Ya, digeser kemarin. Terus akan kita kasih nama airfoil. Oke, klik kanan, new geometry. Jadi prosesnya adalah runut ya. Pertama kita membuat geometri, membuat part-partnya, kemudian kita meshing, kemudian setup, solution, resolve. Jadi harus berurutan. Oke, pertama kita bentuk geometrinya. Oke, langkah pertama adalah kita import koordinat-koordinat airfoil yang sudah dibuat di notepad tadi. Use, kemudian ini klik baca. Oke, di sini sudah terbentuk airfoil. Namun perlu diperhatikan bahwa di ujung sini terdapat garis yang tidak bersambung. Oke, kemudian ini disambungkan dengan sebelumnya harus digerak dulu. Oke, ini bisa dilihat ada yang tidak nyambung. Ya, cara nyambungnya dengan length from point, titik-titik sambil menekan tombol kontrol. Oke, kemudian klik kanan generate. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat part airfoilnya dalam bentuk surface. Klik surface from edge, klik ini, kemudian sama sambungan yang tadi. Nah, sambil menekan tombol kontrol, klik sambungan yang putus tadi. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah klik play, kemudian generate. Oke, sudah terbentuk part 2 dimensi untuk airfoilnya. Kemudian langkah berikutnya kita buat part untuk fluidanya. Oke, klik XY plane, kemudian sketching, misalkan lingkungannya berbentuk kotak ini aja ya. Akan berbentuk kotak seperti ini. Kemudian langkah berikutnya klik konsep surface from sketch, klik ini sambil menekan tombol kontrol. Oke, langkah berikutnya klik play, kemudian generate. Oke, akhirnya terbentuk part kedua untuk fluidanya. Oke, kemudian kalian klik create boolean, diganti dengan subtract. Oke, target bodinya pilih part fluidanya yang ini, pilih, kemudian full bodinya pilih part nacanya. Oke,
play. Kemudian langkah berikutnya generate boolean. Oke. Akhirnya kita sudah membuat dua part untuk air file dan part untuk fluidanya. Kemudian langsung di cancel saja programnya. Di sini sudah terbentuk checklist, tandanya part yang sudah kita buat sudah fix. Kemudian kita klik mesh. Langkah berikutnya adalah meshing. Oke. Langsung saja kita mesh. Klik kanan, kemudian klik generate mesh. Oke, kita tunggu. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita namai masing-masing sisi-sisinya dengan klik ini. Kemudian kita namai ini sebagai inlet boundary layernya. Kemudian boundary layer yang ini kita namai outlet. Kemudian ini dengan menahan tombol kontrol kita namai misalkan aja free. Oke, proses sizing meshing sudah selesai. Langsung klik plus saja, kemudian diupdate sampai muncul tanda checklist. Oke, sudah selesai. Kemudian klik setup, double precision. Oke. Kemudian kita cek dulu quality-nya. Di sini kalian tinggal pilih materialnya apa, ya. Solidnya berupa aluminium misalkan, kemudian fluidnya berupa air, udara. Kemudian di sini kita tentukan boundary condition-nya ya. Inlet tadi yang ini ya, kita namain inlet. Kemudian kita masukkan boundary condition-nya, misalkan kecepatan masuknya adalah 5000 meter per second. Oke, jadi udara dari sini besarnya kecepatannya 5000 meter per second. Oke, kemudian outletnya kita tentukan, misalkan pressure-nya 0. Kemudian free-nya tadi bagian wall-nya ya, kita klik type wall aja. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah klik solution initialization, pakai yang standar saja. Oke, kemudian langsung run calculation. Nah, di sini kalian tinggal memilih berapa jumlah iterasinya ya, semakin banyak semakin bagus sampai dengan konvergen kurvanya. Oke, misalkan saja 500. Klik calculate. Oke. Ditunggu. Kurvanya sudah konvergen. Langkah selanjutnya kita klik result ya, solutionnya sudah di checklist. Ini langkah terakhir untuk melihat hasilnya. Oke. Oke, di sini untuk melihat distribusi tekanan kita klik volume rendering. Oke. Misalkan kita mau tahu tekanannya, pressure, kemudian klik. Oke, di sini kita dapat tahu distribusi tekanannya. Tekanan di bawah lebih besar dibandingkan dengan tekanan di atas. Oke, kemudian misalkan kita ingin melihat distribusi kecepatannya, ini diganti velocity misalkan.
play. Nah, di sini kita dapat lihat distribusi kecepatannya ya. Di sini kenapa biru? Karena di sini kecepatannya 0. Diakibatkan karena no sleep condition. Oke, kemudian klik play. Misalkan kita setting untuk melihat pressure saja. Oke. Kemudian langkah selanjutnya misalkan kita ingin melihat alur streamline-nya, tinggal klik ini. Nah, klik streamline. Oke. Kemudian misalkan jumlah titik-titik, jumlah garis streamline-nya misalkan kita mau 50. Ya. Start from inlet, dimulai dari inlet sebelah sini. Kemudian klik play. Oke, di sini muncul garis-garis streamline-nya. Ya, untuk menghilangkan distribusi tekanannya kita bisa hilangkan ini ya. Jadi kita bisa dilihat di sini alur streamline-nya seperti apa. Jadi warna-warna yang berada di garis streamline ini menunjukkan velocity-nya. Ya, velocity di sini berarti lebih besar dibandingkan dengan velocity di bawahnya. Oke, misalkan kita mau lihat animasinya, animation, klik streamline. Oke, kita mau tahu nih alirannya seperti apa. Apakah benar katanya kecepatan di atas lebih cepat daripada di bawah? Kita langsung animasikan saja. Oke. Nah, di sini untuk mengatur lama cepatnya. Oke. Mungkin ini video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.